Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan hari ini kita sudah masuk pada bab baru, yaitu bab 4 tentang ikatan kimia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Jadi pertemuan hari ini itu adalah masuk pada bab 4, yaitu dengan tema ikatan kimia. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, untuk kompetensi pengetahuannya menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi ketiga, mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Nah, untuk pertemuan hari ini materi kita dipersempit bagian dari ikatan kimia, yaitu tentang kestabilan unsur. Adapun untuk pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron gas mulia. Yang kedua adalah tentang aturan oktet dan duplet. Yang ketiga adalah tentang cara unsur mencapai kestabilan. Dan yang keempat adalah tentang lambang Lewis. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kestabilan unsur. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan aturan duplet dan oktet. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cara atau mencapai kestabilan. Yang keenam, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan lambang Lewis. Yang ketujuh, peserta didik diharapkan dapat berlatih mengenali kestabilan unsur. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menuliskan lambang Lewis. Kita mulai dari materi yang pertama, submateri yang pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron gas mulia. Jadi di alam itu ada unsur yang reaktif atau mudah bereaksi, dan ada unsur-unsur yang tidak reaktif atau sukar bereaksi. Contoh unsur yang mudah bereaksi itu besi, dan contoh unsur yang sukar bereaksi itu adalah emas. Unsur yang paling tidak reaktif itu adalah unsur-unsur gas mulia, yaitu unsur-unsur yang berada pada golongan 8A. Jadi tidak ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A. Nah, mengapa unsur gas mulia itu bersifat tidak reaktif, sedangkan unsur yang lain itu bersifat reaktif? Ini ada seorang ahli kimia yang bernama G.N. Lewis dan W. Husserl mengaitkan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya. Nah, kenapa gas mulia sukar bereaksi? Karena unsur gas mulia itu bersifat stabil. Maksudnya stabil adalah memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu konfigurasi oktet. Maksudnya mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Kecuali helium, itu memiliki konfigurasi duplet, yaitu mempunyai 2 elektron pada kulit terluarnya. Kita lihat tabel 4.1 konfigurasi elektron gas mulia. Di sini ada unsur-unsur yang berada pada golongan 8A atau yang termasuk unsur gas mulia. Ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radium. Nah, helium dengan nomor atom 2 konfigurasinya adalah 2, jadi hanya berada pada kulit K. Neon dengan nomor atom 10, berarti jumlah elektronnya 10, konfigurasinya adalah 28. Kemudian argon, nomor atomnya 18, konfigurasinya 288. Dan krypton, nomor atomnya 36, konfigurasinya adalah 28, 18, dan 8.
Xenon nomor atomnya 54, konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 8. Dan radon konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nah, di sini dilihat bahwa unsur gas mulia itu memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, kecuali helium adalah 2. Nah, berdasarkan data tersebut, maka Dendritis dan Weyerhaeuser merupakan gagasan mengenai ikatan kimia. Jadi, jika suatu atom berikatan dengan atom-atom yang lain dan bersenyawa, maka atom-atom tersebut akan mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Kita masuk ke poin yang kedua atau materi yang kedua, yaitu tentang aturan oktet dan duplet. Aturan oktet apa? Jadi atom-atom cenderung memiliki 8 elektron valensi seperti konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kelompok yang memiliki 8 elektron valensi adalah neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, unsur-unsur yang memiliki nomor atom besar, maka dia akan berusaha memiliki 8 elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Dan yang kedua tentang aturan duplet. Adalah bahwa atom-atom belum memiliki 2 elektron valensi seperti konfigurasi elektron gas mulia, itu helium. Nah, unsur-unsur yang mempunyai nomor atom kecil dan valensi H dan Li akan berusaha memiliki 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Kemudian yang ketiga adalah per atom mencapai kestabilan. Ada beberapa cara, metode cara per atom mencapai kestabilan. Yang pertama adalah dengan cara melepaskan elektron. Yang kedua dengan cara menangkap elektron. Dan yang ketiga dengan cara menggunakan elektron bercakapan. Kita satu persatu. Yang pertama adalah cara melepaskan elektron. Ini dilakukan oleh unsur yang mempunyai elektron valensi kurang dari 4, yaitu unsur yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, ketika atom itu melepaskan elektron, maka akan membentuk ion positif. Contohnya bisa dilihat di sini pada proses pembentukan ion Na+. Nah, ion Na+ ini dibentuk oleh atom Na. Di mana atom Na ini nomor atomnya 11, jadi konfigurasinya adalah 281. Nah, satu ini disebut dengan elektron valensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa atom-atom yang memiliki elektron valensi kurang dari 8 maka disebut sebagai elektron yang atom yang tidak stabil. Nah, Na supaya dia mencapai kestabilan, dia ini akan mengikuti atom dari unsur gas mulia yaitu helium, He ya, yang nomor atomnya adalah 10, di mana konfigurasinya adalah 28. Nah, supaya mencapai konfigurasi 28 ini, maka Na ini, satu elektron ini dilepaskan. Melepaskan satu elektronnya, karena melepaskan satu elektronnya sehingga nanti akan membentuk yang namanya ion Na+. Akan membentuk ion positif dengan satu ion. Begitu juga untuk yang kedua, pembentukan ion Mg12. Mg dengan nomor atom 12, konfigurasinya adalah 282. Nah, di sini elektron valensinya 2. Ini adalah tidak stabil kalau elektron valensinya kurang dari 8. Maka Mg ini supaya stabil dia akan mengikuti konfigurasi gas mulia yaitu helium. Neon yaitu 28. Maka 2 elektron ini dilepaskan. Ini 2+ sehingga membentuk ion Mg2+ membentuk ion positif. Itu seperti itu. Ini
membutuhkan ion positif. Jadi dengan melepaskan elektronnya. Jadi reaksinya seperti ini bisa dilihat. Ya, Na menjadi Na plus 1 elektron. Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Kemudian selanjutnya adalah atom-atom yang memiliki kecenderungan yang besar untuk melepas elektron, maka disebut sebagai atom elektron positif. Cirinya adalah yang memiliki energi ionisasi dan keelektronegatifan rendah. Contohnya adalah atom-atom logam, yaitu atom-atom yang berada pada golongan 1A, 2A, dan cara yang kedua adalah dengan cara menangkap elektron. Ini dilakukan oleh unsur-unsur monogam yang mempunyai elektron valensi lebih dari 4, yaitu unsur-unsur yang berada pada golongan 6A dan 7A. Nah, ketika atom ini melepaskan elektron, menangkap elektron, maka akan membentuk ion negatif. Contohnya itu dilihat, ini ada pembentukan ion Cl-min. Ion Cl-min ini terbentuk dari atom Cl. Atom Cl ini konfigurasinya 287 ya. Nah, ini yang disebut dengan elektron valensi. Nah, 7 ini kurang dari 8, berarti kan tidak stabil. Maka Cl ini supaya stabil, dia akan cenderung menangkap satu elektronnya. Dia akan lebih dekat mengikuti konfigurasi elektron unsur gas mulia, yaitu argon ya. Dimana argon itu konfigurasinya 288. Nah, supaya konfigurasinya 288, maka atom Cl ini menangkap ya, sehingga jumlah elektronnya bertambah menjadi 18, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Nah, di sini Cl karena sudah menangkap satu elektronnya, maka membentuk ion, itu ion Cl ini. Contoh yang kedua, pembentukan ion O2-. Ion O2- ini terbentuk dari atom O. Dengan nomor atomnya 8, konfigurasinya adalah 26. Nah, 6 ini tidak stabil karena elektron valensinya kurang dari 2. Maka O ini supaya stabil, dia akan cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia, yaitu neon. Dimana neon konfigurasinya 28. Maka O ini dia akan menangkap 2 elektron. Ya, karena sudah menangkap, untuk ion negatif, itu ion O2. Dengan menangkapnya 2 elektron ini, maka konfigurasinya menjadi 28. Karena jumlah elektronnya bertambah menjadi 10. Jadi atom-atom yang memiliki kecenderungan menangkap elektron itu disebut atom-atom elektronegatif. Cirinya adalah memiliki energi ionisasi dan keelektronegatifan besar. Contohnya adalah atom-atom non-logam. Contohnya seperti nitrogen, oksigen, fluor, dan kemudian yang ketiga karena menggunakan elektron bertambah. Di cara ini terjadi jika logam saling bergabung. Kemudian jumlah elektron yang digunakan bersama akan cenderung mencapai aturan oktet dan duplet. Nah, para unsur-unsur untuk mencapai kestabilan inilah yang menyebabkan terbentuknya bermacam-macam ikatan kimia. Jadi yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ini terbentuk jika suatu unsur melepas atau menangkap elektron. Yang kedua, ikatan kovalen, yaitu suatu unsur menggunakan elektron secara bersama-sama. Adalah ikatan komplementasi. Di dalam ikatan kovalen, elektron-elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari satu unsur saja. Keempat adalah ikatan logam. Jadi, jika atom-atom suatu logam menggunakan elektron bersama-sama. Kemudian yang keempat tentang lambang Lewis. Jadi kata lambang unsur. Dinyatakan dengan lambang unsur disertai dengan jumlah elektron valensi dari unsur tersebut, digambarkan dengan tanda titik dan tanda silang. Nah,
lebis periode 3 dan 2 untuk golongan 1A sampai untuk golongan 8A. Di sini ada golongan 1A. Di sini elektron valensi golongan 1A kan 1. Maka Li itu litium itu simbolnya Li. Lambang Lewisnya karena elektron valensinya 1 maka dituliskan dengan tanda titik 1. Kemudian beridium Be golongan 2A. Jumlah elektron valensinya 2, maka di sini lambang Lewisnya digambarkan dengan tanda titik sebanyak 2. Golongan 3A, lambang Lewisnya ada 3 titik. Golongan 4A, karena elektron valensinya 4, lambang Lewisnya juga ditandai dengan titik 4. Golongan 5A, elektron valensinya 5, lambang Lewisnya juga 6A, sini elektron valensi 6, maka lambang Lewisnya dituliskan dengan tanda titik sebanyak 2. Begitu juga untuk golongan 7 dan golongan 8. Prinsipnya sama. Nah, kita lihat di sini periode 2 juga cara menuliskan lambang Lewis itu ada yang dituliskan secara berpasangan, ada yang dituliskan secara sendiri-sendiri. Ini model penulisan lambang Lewis. Ya, terakhir soal ya, lengkapi tabel berikut ini dengan jawaban yang benar. Ya, lengkapi tabel ini. Di situ ada kolom nomor unsur, konfigurasi elektron, cara mencapai kestabilan dan ion yang di sini contohnya ada Li. Li ini nomor atomnya 3, jadi jumlah elektronnya 3. Konfigurasi elektronnya bagaimana? Yaitu 2, 1. Nah, Li ini dia akan cenderung mencapai kestabilannya adalah dengan cara melepas satu elektron. Kenapa? Karena Li ini lebih mengikuti konfigurasi elektron helium, yaitu 2. Jadi dia mengikuti kaidah triplet. Ya. Dia mencapai kestabilannya itu dengan mengikuti konfigurasi elektron helium. Ya, maka karena di sini elektron valensinya 1, maka satu elektron ini dilepaskan. Ya, jadi Li itu cara mencapai kestabilannya dengan cara melepas satu elektron. Nah, karena melepas elektron, maka ion yang terbentuk adalah ion positif. Ion positif apa? Ya, Li plus karena yang dilepas 1. Kemudian Mg tadi juga sudah ada di contoh ya. Mg dengan nomor atom 12, konfigurasinya 282. Nah, 2 ini kan tidak stabil. Nah, Mg supaya stabil dia akan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia neon, yaitu 28. Maka 2 ini dilepas elektronnya. Maka Mg cara mencapai kestabilannya adalah dengan melepaskan 2 elektron. Nah, karena melepas, maka ion yang terbentuk adalah Mg2+. Jadi 2 itu menunjukkan jumlah elektron yang dilepas, plus ini menunjukkan karena atom tersebut melepas elektron. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silahkan kalian mencoba mengerjakan konfigurasi elektronnya bagaimana sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di bab 3 ya. Kemudian cara mencapai kestabilannya bagaimana, kemudian ion yang terbentuk seperti apa ya. Mungkin saja yang dapat disampaikan ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa mengerjakan soal dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Itu saja, kita tutup dengan bacaan. Terima kasih.